Subscribe, like, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Entrepreneur College, satu channel yang terus memberi inspirasi, yang memberi semangat, dan terus mudah-mudahan selalu kita semua saling mendoakan supaya kita tetap sehat, tetap sukses, dan berkelimpahan rezeki. Sahabatku, saudaraku, di saat-saat pandemi masih kita jalani, kesulitan ekonomi masyarakat masih sangat terasa sekali. Berbagai pelaku bisnis mencari strategi bagaimana kita semua harus bangkit dari keterpurukan ini. Kita semua harus survive dari semua kesulitan yang menerpa bisnis-bisnis kita. Maka itu saya ingin mencoba memberikan satu inspirasi atau gagasan atau mungkin cerita yang mudah-mudahan bermanfaat tentang ada 3 jenis bisnis yang semua harus tahu, bahwa ada 3 jenis bisnis yang membuat Anda itu bisa kaya raya selamanya, passive income. Jadi ini satu bisnis yang semua orang pengen, ya, semua orang pengen. Bagaimana kita punya usaha, usahanya besar, kita bisa kaya raya dari bisnis kita, dan bukan hanya sekedar kaya, tapi berkelanjutan terus. Jadi seperti passive income selamanya. Wah, itu cita-cita semua orang, termasuk saya, gitu ya. Nah, saya membaca buku, saya mengalami, saya mencoba mencari-cari informasi, model-model jenis seperti apa yang bisa seperti itu. Saya menemukan ada 3 jenis bisnis yang bisa membuat kita passive income selamanya dan kaya raya, jika Anda bisa memenuhi syarat yang diminta oleh 3 jenis bisnis ini. Pertama, saya mau sampaikan bahwa bisnis yang pertama adalah satu bisnis korporasi. Korporasi bisnis itu satu bisnis yang ditumbuhkan dari kecil, from nothing, dari sangat sederhana, atau bisnis yang sudah berlanjut. Selama ini kita lihat di masyarakat, ya, orang membangun restoran, orang membangun perusahaan trading, orang membangun bengkel, orang membangun klinik, dan seterusnya, ya. Bisnis-bisnis ini, bisnis korporasi ini mempersyaratkan satu, modalnya besar, ya. Jadi yang pertama, bisnis ini punya modal besar. Ya, selalu kalau modal Anda kecil, ya udah jadinya asongan, jadilah kaki lima, seperti sate Padang, terus soto Lamongan, dan seterusnya, gerobak dorong dari UMKM lah, seperti itu. Ya, home industry, pabrik roti, pabrik alat-alat rumah tangga, dan seterusnya. Ini home industri seperti ini. Nah, orang yang membangun korporasi seperti ini, karena yang pertama dia dibangun dari awal, yang kedua modalnya selalu besar. Kalau modalnya kecil pasti nggak bisa, ya kan? Bisa dari kecil, tapi Anda harus betul-betul mau berproses. Maka itu yang ketiga, syarat membangun korporasi adalah waktunya lama. Problemnya adalah kita punya kesabaran nggak berproses. Membangun bisnis tidak instan. Bersamaan dengan itu,
waktu yang panjang, itu menuntut visi yang panjang, menuntut daya tahan yang luar biasa, dan konsisten disiplin terus-menerus membangun bisnis ini tanpa kenal lelah dengan segala macam problematikanya. Dan itu terus terang aja banyak sekali perusahaan-perusahaan tumbang karena tidak mampu mengikuti zamannya, tidak mampu membangun inovasinya, tidak mampu bersaing, karena persaingan di bisnis ini juga sangat banyak sekali. Contoh misalnya laundry. Anda bikin laundry, sekali mana-mana laundry semua. Ya, di pinggir jualan laundry yang kiloan, yang satuan, yang apa ada semua. Ya, begitu bisnis laundry sukses, semua orang bikin laundry. Ya kan? Jadi persaingannya luar biasa. Nah, bagaimana membesarkan bisnis laundry? Ini PR besar. Ya. Saya pernah membangun perusahaan roti. Itu tidak mudah juga. Karena apa? Dari kecil, dari ngasong. Ya, saya bangun dari kecil, dari ngasong kita jualan roti dari kantor ke kantor, dari rumah ke rumah. Sampai akhirnya saya punya pabrik, sampai akhirnya punya sekitar hampir 300-400 karyawan saya, sampai akhirnya toh tumbang juga. Karena apa? Karena memang tidak mudah membangun bisnis ini. Waktunya kadang kita tidak sabar, kadang kita pengen segera menikmati. Maka itu membangun ini yang keempat, harus dibuat sistemnya sendiri. Ini yang kadang-kadang tidak mampu. Karena mendevelop bisnis system itu tidak sesederhana yang kita bayangkan, ya. Itu all system, semua unit bisnis, semua hal-hal ekosistemnya, semua sangat mempengaruhi how to develop your business. Maka itu sahabatku, saudaraku, membangun korporasi bisnis sendiri ini tidak mudah. Di Amerika, kalau ada 100 perusahaan didirikan di tahun yang sama, maka yang survei paling tinggi hanya 10%. Nah, lihat ya, 10. Yang 90 tumbang. Di Indonesia bisa jadi 100 yang berdiri, yang sukses hanya 1. Itu belum tentu. Atau kita membangun 1000 perusahaan, yang sukses 1 bisa jadi. Karena apa? Karena di negeri ini mindset masyarakat, kultur tidak atau belum mendidik kita untuk menjadi seorang wirausaha. Hampir semua kita, anak-anak sekolah kita dididik untuk menjadi karyawan. Dan itu tidak mudah merubah mindset seperti itu untuk membangun sebuah bisnis, apalagi membuat sebuah bisnis korporasi besar. Nah, problemnya di situ. Bagaimana membesarkan, bagaimana mengelola finansialnya, bagaimana mengelola SDM-nya, bagaimana membangun ekosistem bisnisnya. Ini betul-betul sangat tidak mudah. Hanya sedikit orang yang mampu pada level ini menjadi sebuah konglomerasi. Misalnya kalau di negeri ini saya sebut saja misalnya Bosowa Yusuf Kala, misalnya lagi Syahid Gito Sarjono, ya, hotel jaringan Syahid, misalnya lagi City Corp, ya, Khairul Tanjung, ya, dengan jaringan medianya, atau Yakub Utama dengan Kompasnya misalnya. Ini semua untuk mencapai level-level seperti yang kita kenal sekarang. Bagaimana Kompas, bagaimana Megabank, bagaimana Khairul Tanjung membangun bisnisnya, bagaimana Bosowa Yusuf Kala dan sebagainya. Ini tidak mudah sama sekali kalau dia dari nol, dari kecil. Sahabatku, saudaraku, itu yang pertama. Yang kedua, itu adalah ada yang namanya franchise business. Satu bisnis yang Anda sudah ada sistemnya. Ya, ini ciri dari bisnis franchise adalah sudah ada SOP-nya, sudah ada sistemnya, gerbong atau kereta itu sudah jalan, Anda tinggal join, tinggal gabung di gerbong berikutnya. Anda tinggal duplikasi, Anda tinggal ikuti apa yang sudah ada di bisnis sebelumnya. Karena apa? Anda tidak mulai dari nol. Maka itu bisnis pertama ini, itu Anda tidak mulai dari nol. Kalau yang pertama tadi korporasi bisnis kan Anda membangun dari nol, ya kan? Tapi kalau untuk franchise ini Anda tidak mulai dari nol, tapi Anda tinggal menggabungkan, menduplikasi ke gerbong berikutnya. Misalnya jadi cabang yang kesekian, jadi cabang yang kesekian, ya.
5, 10 dan seterusnya. Ini membuat duplikasi seperti itu sebelumnya sudah ada role modelnya, ya. Anda tinggal di situ. Problemnya adalah juga memerlukan modal yang besar, karena membeli franchise itu membutuhkan modal yang besar. Walaupun Anda tinggal menyambungkan, Anda juga memerlukan modal yang besar. Yang ketiga dari sistem bisnis franchise ini mensyaratkan sistemnya sudah ada, maka itu Anda tinggal menduplikasi, tinggal mengikuti gerbong yang ada. Jadi yang pertama adalah Anda tinggal menyambungkan, tinggal menduplikasi. Yang kedua, modalnya itu adalah dibutuhkan modal besar, karena membeli franchise itu tidak murah. Contoh franchise Alfamart itu bisa Anda bisa 1,5 miliar untuk membangun itu. Indomaret misalnya bisa seperti itu. Atau kalau Anda membangun bisnis Pizza Hut misalnya atau KFC, itu bisa 4-5 miliar, bisa jadi lebih, ya kan? Itu untuk investasi. Maka itu modal membangun bisnis franchise itu sangat besar. Bisa saja Anda membangun bisnis kecil yang minuman, yang bisnis BO, business opportunity, tapi itu bisnis masih try and error, ya, yang rentan sekali untuk tumbang, rentan sekali untuk bangkrut. Kenapa? Karena belum teruji oleh sistemnya. Makanya yang ketiga harus memiliki sistem yang teruji. Kenapa? Anda membeli franchise modalnya besar, kalau sistem itu belum teruji, Anda gambling, ya. Maka itu Anda membeli yang sudah teruji, sehingga tinggal bikin gerbong berikutnya, maka sukses sudah di depan mata. Maka itu yang keempat, tanda atau ciri bisnis franchise, ya Anda bisa langsung sukses, bisa langsung menghasilkan, tidak perlu berlama-lama. Anda sudah tahu role modelnya, tinggal duplikasi. Anda udah punya uangnya, Anda tinggal membayar walaupun besar, sistemnya tinggal mengikuti yang ada, ya, waktunya langsung jadi gitu. Itu bisnis franchise, dan Anda bisa kaya dari situ, Anda bisa besar dari situ. Nah, yang ketiga adalah satu bisnis network bisnis, ya. 9 atau 10 perusahaan terbesar di dunia itu 70% adalah bisnis network, ya. Alibaba, Amazon dan sebagainya itu perusahaan besar yang semuanya menggunakan network, saudaraku. Nah, bisnis network ini cirinya, ya, modalnya kecil. Banyak multi level, banyak bisnis network yang cukup Anda bayar 100.000, 200.000, 1 juta, ya kan? Ini semua orang bisa. Maka itu biasanya keanggotaannya individu keanggotaannya, ya kan? Maka itu sekali lagi, karena apa? Karena bisnis network ini dicirikan dengan satu, modalnya kecil, ya. Dan walaupun modal kecil, kesempatan suksesnya sama dengan seperti yang korporasi atau yang franchise, ya kan? Dan bisnis ini bahkan nyaris bisa kadang-kadang tanpa modal, tuh. Karena apa? Modalnya kecil. Maka itu semua orang bisa, ya. Yang ketiga, di bisnis network ini sudah ada sistemnya. Kalau sudah ada sistemnya, ya udah, yang ketiga Anda tinggal join. Yang penting taati bagaimana sistem itu bekerja. Jangan melanggar SOP, jangan membuat sistem tersendiri karena tidak memandu Anda untuk berhasil di bisnis itu. Jadi sekali lagi, untuk sukses di bisnis network, Anda nggak butuh banyak uang. Anda hanya butuh kerja keras, Anda hanya butuh konsisten, Anda hanya butuh continue, Anda hanya butuh disiplin, Anda hanya butuh kerja keras, ya. Tidak ada modal besar dan semuanya punya kesempatan menjadi orang kaya, menjadi passive income selamanya. Bisnis network ini merupakan satu bisnis yang sangat menjanjikan karena semua orang bisa terlibat karena murahnya masuk ke seperti ini. Tapi jangan lupa, karena murah atau sekecilnya biaya join di sini, banyak orang masuk yang tumbang, tidak tahan dengan prosesnya.
Padahal mau bisnis network, mau bisnis franchise, mau bisnis korporasi sekalipun, Anda harus prosesnya diikuti, dan proses itu menguras energi, menguras waktu. Itu yang kadang-kadang kita tidak sabar, sehingga belum sampai sukses Anda sudah keluar, muntaber, mundur tanpa berita, ya, sudah tidak muncul lagi di bisnis itu. Ya udah, akhirnya banyak orang kecewa, padahal bukan karena bisnisnya, tapi kecewa karena sesungguhnya tidak ada kemampuan diri kita untuk menjalankan bisnis itu. Tapi masalahnya hidup kita kan selalu pakai 3 jari ini. Kita tunjuk orang lain, sesungguhnya 3 jari menunjuk kita. Kita senang menyalahkan bisnisnya, kita senang menyalahkan orang lainnya, kita senang menyalahkan pemerintahnya, kita senang menyalahkan bosnya, tapi jarang yang kita introspeksi, menyalahkan diri sendiri. Apakah saya sudah on proses dengan benar, sudah mengikuti SOP dengan benar, sudah mengikuti sistem dengan benar? Ini yang kadang-kadang orang tidak mau introspeksi, dan orang itu kalah. Biasanya seperti itu, cari kesalahan untuk membenarkan diri dia sendiri. Semakin Anda beralasan, maka itu sesungguhnya Anda semakin menunjukkan bukti ketidakberdayaan Anda. Saudaraku, jadi 3 jenis bisnis inilah yang membuat semua orang bisa kaya, bisa berkelanjutan, sustainability, dan bisa juga passive income selamanya. Pertanyaan terakhir sebelum saya tutup adalah, di mana posisi bisnis Nusamad? Nusamad adalah satu bisnis yang menggunakan referral affiliate system, network system seperti itu, dengan produk consumer good, sembako, dan kawan-kawannya. Anda pasti membutuhkan sembako, Anda pasti membutuhkan consumer good setiap hari. Nusamad menjualnya tanpa markup, karena harga sembako tidak mungkin kami memarkup seperti pada umumnya multi level yang harganya di markup lebih besar. Kami tidak melakukan itu. Sahabatku, saudaraku, Nusamad membangun referral affiliate system hanya untuk memastikan cashback bagi hasilnya buat semua member itu adalah on system besar, dan akhirnya semua member bisa merubah uang konsumsinya menjadi uang produktif. Karena apa? Karena belanja sembako selama ini Anda di keluarga Anda itu kan menjadi pengeluaran terus-menerus, menjadi konsumsi terus-menerus, tanpa terfikirkan oleh Anda bahwa uang yang sama, produk yang sama Anda bisa dapatkan, tapi kita rubah sistemnya, sesungguhnya itu bisa menjadi uang produktif. Anda bisa memperoleh cashback selamanya, passive income selamanya, dan join di Nusamad hanya dengan 170.000 saja. Angkanya kecil, tapi cashbacknya Anda belanjanya setiap bulan 300.000 minimal sembako, dan kalau Anda kurang dari 300.000 belanjanya, maka Anda akan dapetin zong alias tidak dapat bagi hasil. Tapi kalau Anda minimal 30.000 belanja sembako, setiap bulan Anda akan dapatkan cashback. Sehingga sangat dimungkinkan belanjanya 300.000, cashbacknya 500.000. Belanjanya 300.000, cashbacknya 1 juta. Tetap belanjanya setiap bulan Anda belanja tetap saja 300.000, cashbacknya bisa 10 juta, 100 juta. Itu semua sangat mungkin. Setiap bulan Anda bisa dapat 50 juta atau 100 juta, tergantung bagaimana omset grup Anda dan omset pribadi Anda di dalam belanja sembako. Ya, dan belanja sembako di Nusamad Anda bisa dari warung-warung terdekat milik tetangga Anda, sejauh warung-warung sembako itu menjadi mitranya Nusamad. Jadi kita dengan sistem marketplace yang kita punya, maka semua orang akhirnya bisa menjadi pemilik sembako, pemilik toko sembako, dan semua pemilik toko sembako itu di-online-kan di Nusamad, dan semua Anda bisa belanja di toko-toko tersebut. Sahabatku, saudaraku, dengan pilihan Nusamad mengambil pilihan yang seperti itu dimaksudkan agar semua orang bisa terlibat dan semua orang bisa memperoleh kesejahteraan yang sama.
hanya dengan uang yang sangat murah investasinya, tapi pengeluaran Anda setiap bulan menjadi pengeluaran produktif dengan barang yang sama, harga yang sama. Anda tidak merubah uang belanja Anda atau produk belanjaan Anda. Dengan cara seperti itu, saudaraku, potensi kita sukses bersama sangat-sangat besar. Hanya punya syarat satu, sukses di Nusamat. Ayo konsisten pindahkan belanja sembako Anda dari warung lama ke warung baru online Nusamat. Mudah-mudahan kita terus mensejahterakan warga Nahdien, mensejahterakan umat manusia dimanapun. Siapapun Anda bisa bergabung di bisnis ini, dan siapapun Anda punya kesempatan yang sama memperoleh cashback yang besar dari Nusamat. Itulah bisnis yang 3 hal ini kita coba paparkan kali ini untuk memberi inspirasi kepada Anda, dan kita memberikan solusi Anda untuk bisa bergabung di Nusamat, karena Nusamat satu bisnis yang memungkinkan Anda untuk bisa produktif finansialnya setiap bulannya, mendapatkan sembako, dan pasti Anda akan selalu belanja terus menerus. Maka itu pasti Anda bisa sukses bersama-sama kita. Terima kasih saudaraku, sahabatku, mudah-mudahan ini menginspirasi. Dan bila Anda berminat untuk bergabung, silakan Anda tinggal hubungi leader-leader Anda, relasi Anda yang sudah lebih dahulu bersama kita. Mudah-mudahan kita terus bisa sinergi membangun bangsa, membangun umat. Kita lakukan pemberdayaan ekonomi umat lewat konsumsi sembako atau consumer good hari-hari kita. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan Anda sukses, semuanya sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم الإحسان فالحمد لله القادم الأول الآخر الباقي بلا تحول ثم صلاة وسلام سرمدا